atau enggak dari hal-hal yang gue temuin ini. Boleh, Ini boleh. untuk pertama di toxic masculinity ya. Untuk toxic masculinity dulu. Yang pertama nih, mengejek sesama cowok yang berpenampilan bersih dan rapi. Nah ini menurut lu benar atau salah gitu? Mengejek Sesama sesama cowok laki nih, nih ya. sesama cowok. Heeh. Kayak Yang misal ya berpenampilan kayak lu tadi ya. Uh-uh. rapi. Hmm. Em, Jawabannya cuma boleh salah atau benar ya? Iya mungkin ya coba benar atau salah? Kata gue salah. Karena apa Ya namanya? kenapa? ap- Apa yang menurut lo ini ya? Jadi misalnya apaan sih cowok kok rapi banget kayak cewek? Itu kan pandangan Nah, satu orang ya, subjektif, subjektif. hmm. Dan itu nggak bisa diterapin ke semua orang gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sama-sama prinsip lo, kenapa harus lo salahkan gitu? Iya sih, ini ya benar salah sih. Kalau yang berpenampilan bersih dan rapi kan itu ada dalam banyak hal ya. Misal dia mau pergi kondangan atau Mm-mm, pergi, kan dia harus rapi gitu, mm-mm, harus pakaian mm-mm. yang sopan Dan lah. ya udah sih dia punya hak untuk berpenampilan rapi gitu. Jadi kenapa harus disalahkan juga? Iya. Hmm. Nah lanjut yang kedua aja nih, yang kedua. Lanjut boleh. Menertawakan sesama cowok yang galau karena cinta. Mungkin bukan karena cinta doang sih, karena sedih atau mungkin karena menjalani hidup gitu kali. Ini benar atau salah ya? Seorang cowok Menurut kayak menurut lo gimana? menurut gue ya, apa ya? Dari sisi gue ya, sebenarnya juga kalau cowok galau itu menurut gue ya malu banget sih. Terus Kenapa tuh? kalau misal dia sedih dalam bukan karena cinta, kalau dalam hal lain kayak misal apa menjalani hidup atau ini kalau sedih terus dia apa namanya sampai nangis itu ya menurut gue malu banget, kayak gimana ya, sisi lemahnya itu kayak ya kayak diperlihatkan gitu, kayak apa ya, kayak mempermalukan diri sendiri mungkin. Nah, itu dia tadi yang gue bilang toksik. Hmm. Kenapa gitu? Kenapa menangis itu identik dengan perempuan dan kenapa yang identik dengan perempuan itu dianggap Hmm. lemah? Padahal menangis itu Hmm. sebenarnya lebih ke emosi dan Jadi emosi itu bisa dimiliki oleh semua manusiawi manusia. lah ya. Iya, regarding the gender gitu. Jadi ketika lo laki menangis ya it's okay gitu. Lo nggak harus kuat sepanjang waktu dan ketika lo ingin Hmm. mengekspresikan itu pun nggak salah. Kenapa harus salah? Hmm. Iya Gitu. emang sebenarnya menurut dia emang nggak salah gitu. Cuman kenapa ya? Gue juga nggak tahu gitu loh. Apa emang dari sisi laki-laki itu emang rasanya tuh kayak malu banget, bener kan? Itu Emang, stereotip hmm, lagi. Kayak lu tuh cowok harus kuat, padahal ya nggak juga sih, Wak. iya Lu sebenarnya cowok enggak. boleh kok nggak kuat, nggak apa-apa. Tapi kalau apa pesan gue sih buat apa apa ya, lebih baik disimpan sendiri gitu sih. Kalau diri gue sendiri misalnya, bukan Hmm, pesan, kalau diri gue hmm, hmm, mending hmm. simpan sendiri gitu. Cuman ya kalau Karena ngomong sebenarnya, soal ya lanjut kenapa? lanjut. Ini kenapa kenapa? Kalau ngomong soal apa? Lanjut Gak, dulu. karena sebenarnya apa tadi? Ya sorry kepotong. Oke deh, gue dulu deh ya. Gak tahu ya, kalau gue pribadi sebagai perempuan ketika melihat lelaki itu menangis, justru gue bilang anjir lu kuat banget. Kenapa? Karena Hmm, em, untuk menangis di depan orang itu tuh butuh keberanian coy. Kayak ya. lu udah nggak mikirin omongan orang, lu udah nggak ini, lu berani aja gitu nangis menurut gue ya. Dan ketika gue Oh, melihat lu menangis nih sebagai lelaki, itu nggak semata-mata langsung gue cap anjir lu cowok lemah banget nangis, enggak, karena hmm. ya udah sih gitu, kenapa nggak salah, nggak terus Jadi buat langsung tau nggak ya lu lanjut. apa lemah banget nih kemarin, Hmm. dia ada masalah dikit aja nangis, ya enggak juga, Mungkin kecuali lu karena dia ya. kecuali apa? Kecuali apa? Ini suaranya hilang. kecuali kecuali lu nangis every time gitu kayak
apa sih, kesandung nangis, ini nangis, itu nangis, kayak segala macam Oh hal lu iya nangis, sih. itu beda lagi. Oh, kalau menangis dalam hal tadi tuh, dalam susahnya hidup, dalam apa itu, mungkin kalau di depan apa namanya, mungkin kalau dilihat cewek mungkin dikira itu kuat banget ya, kayak gitu ya, Ya menurut, kalau pandangan gue menurut sih kuat banget, pandangan lo karena ya. ya enggak semua beban bisa Hmm. ditahan kan. Kata gue, Hmm. daripada ditahan taruhnya gimana-gimana, ya nangis aja, nggak masalah. Hmm. Jadi buat teman-teman cowok ya, kalau nangis coba nangis di depan cewek. Cuman ngomong-ngomong soal apa ya, soal galau atau menangis tuh yang tadi. Kalau dari sisi cewek, ngobrol sama cewek tuh, lu kan pernah nggak sih, pernah kan? Ya pernah dong, Pernah masa gue curhat nggak pernah ke ngobrol cewek, sama nah gitu. cewek. Itu gini, misal lu apa nangis gitu, habis diputusin, nih aku habis diputusin nih, ini gini, nah itu tanggapan temen lu yang lu curhatin gimana? Tanggapan gimana nih Dari maksudnya? temen cewek lu, nah ini ya tadi misal lu nangis kan, terus curhat, aku habis diputusin gini gini, nah cewek apa, temen cowok cewek lu tuh nanggepin kayak gimana gitu. Temen gue rata-rata suportif ya, maksudnya ketika gue menangis, mereka nggak bilang, udahlah ngapain cowok kayak gitu ditangisin, enggak. Jadi ya rata-rata Hmm. mereka bilang, nggak apa-apa nangis aja, sedih itu wajar. Jadi dihabisin aja dulu sedihnya, biar nanti lega. Kalau udah lega, barulah coba move on. Cobalah cari kegiatan-kegiatan yang bisa bikin lo teralihkan dari eh, Hmm. permasalahan lo putus ini gitu. Jadi Hmm. rata-rata sih temen gue udah mulai mewajarkan menangis ketika bersedih ya. Jadi nggak yang apa Hmm. sih lu cengeng banget gitu aja nangis, tuh nggak pernah sih kayak gitu. Cuman sih gue sering kejadian ya model kayak gitu tuh, kayak apalagi di zaman sekarang gitu, kayak misal gue habis putus nih, bro, gue kalau gue ngomong sama cowok ya, bukan sama cewek, kalau gue Hmm. cowok, bro gue habis putus nih gini gini gini, lah lu mah masih mending gitu, nah itu kan malah ngadu nasib, dia malah Oh, anjir ngajakin. ya, gue nggak suka tuh. Iya, nggak suka gue yang membanding-bandingkan kayak gitu, Itu kayak lu terjadi mah di baru gitu cewek sama aja cewek. nangis. Hmm. Iya, enggak Oh sih, itu, teman-teman gue oh enggak. Hmm. alhamdulillah tidak toksik ya, jadi Ya, pada yeah. suportif sih. Mungkin ada yang dari cewek ke cewek, mungkin dia habis diputusin, tenang, di sini masih ada aku dan sedih gitu. Kan masih enak gitu. Kalau ini cowok Bener. cowok cowok bro, bro gue habis putus nih gini gini gini, langsung dia ngejawab ciu amer gas gitu, ngajak mabok malah gitu. Kencing. Gue rasa sih lu harus ganti temen sih, Wak. Oh mungkin temen ya, modalnya emang beda. Tapi kalau misalnya habis putus diajak ngamer sih, gue juga mau. Kagak jelas banget. Aduh. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga aja. Lanjut, lanjut. Menghina sesama cowok yang menggunakan skincare atau make up. Nah ini menurut lu gimana nih? Salah atau benar? Sorry, gimana? Rada-rada putus tadi. Dia menghina cowok cowok yang pakai skincare atau make up gitu. Tahu nggak? Kadang tuh nggak tahu ya, ini sebenarnya pemikiran yang salah sih kalau buat gue ya. Cuman kadang gue mikir cowok-cowok yang kayak gitu yang ngehina cowok pakai skincare, apa sih lu cowok pakai hand body, pakai pelembab, pakai Hmm. bedak. Itu tuh sebenarnya dia ingin melakukannya juga, cuman dia terjebak di lingkungan yang tidak mendukung. Jadinya Oh dia kayak mencari gitu teman ya. untuk dia mencari Hmm. teman untuk jadi sama-sama buluk. Nggak Hmm. boleh ada teman yang glowing. Enggak sih, padahal harusnya ya enggak lah, itu pilihan dia juga. Hmm. Ketika dia mau ngerawat badan, memang apa salahnya? Gini loh, pakaian Hmm, buat ya, gue ya. ya, pakaian make Hmm. up itu nggak punya gender. Wah, jadi nggak apa namanya? Gue tuh nggak suka kalau misalnya dibilang apa sih lu cowok kok pakai rok? Nah, gue cewek pakai celana juga nggak ada masalah gitu. Terus Hmm. lu cowok kok pakai lipstick? Lah, emang Hmm. kenapa gitu?
sorry Bocor. keputus. Oke. Apa namanya, make up pakaian tuh harusnya nggak punya gender, jadi ya udah ketika cowok mau skincarean juga nggak apa-apa, nggak ada itu tulisannya misalnya ini krim malam untuk apa sih khusus untuk laki-laki, nggak ada. Baru Hmm. sekarang aja tuh apa namanya, itu pun lebih ke untuk kulit sensitif, untuk kulit berminyak gitu-gitu kan, bukan Iya sih ini ya. untuk laki-laki. Untuk padahal untuk perawatan diri kan. Soalnya gue sendiri juga ada masalah dengan kulit kering gitu, gue pakaiin body, lu pakaiin body itu biasanya kan kalau cowok-cowok kalau pakaiin body tuh kesannya kan negatif gitu. Misalnya Iya, buat itu kan, buat apa namanya, sorry, buat coli gitu. aduh, padahal gue Padahal suka buat banget tuh kering. cowok yang merawat diri. Ya udah Oh gitu. wangi kan, pakai body wangi, pakai minyak wangi, pakai Pan pelembab, rawat tahu diri lah lupa ini. cara merawat diri tuh, tahu lah, Oke oke. nge-gym gitu kan. Oh harus nge-gym. Kamu suka yang berotot mungkin ya? Gue suka yang fit. Ya udah lanjut aja ke pertanyaan nomor 4 nih. Menganggap dirinya harus dominan dalam segala hal, jika kalah dari wanita berarti dia lemah. Nah ini Parah menurutku sih, salah nih berarti ya. parah sih. Menurut lo salah nggak? Kalau menurut gue ya salah, soalnya kan laki-laki juga punya keterbatasan gitu kan. Misal dia apa punya apa penyakit jantung lemah, kalau balap tinggi jadi pemain gitu atau gimana. Jadi menurut gue ya salah banget sih ini. Apa soal yang pasti Iya, sih ini yang paling sering sih ya masalah ini, kepintaran. iya, bener sih. Kata gue juga salah. Kayak Hmm. apa sih memang kenapa kalau lu kalah dari cewek gitu kan, toh nggak semua Yeah. hal juga lu master di situ gitu, bisa aja ketika yang cewek pro yang ini lo enggak, bisa saling ngebantu. Kenapa harus mikirnya tuh selalu dikompetisikan gitu semua hal, kenapa Iya nggak jadinya saling kompetisi. membantu aja. Hmm. Jadi kerjasama gitu ya, menyelesaikan ulangan gitu termasuk boleh nggak sih? No comment bos. Oh iya. Soalnya kan rata-rata tuh kalau dalam bidang sekolah tuh menurut gue ya, seringnya tuh yang dapat ranking tuh cewek gitu. Seringnya yang dapat ranking. Ya ya, awal-awal lah sih kata gue, Hmm. ketika udah masuk SMA kuliah juga cowok udah mulai ini kok, udah mulai Mulai udah mulai serius kuat. mungkinnya. Hmm. Ya benar. Oke lanjut aja nih. Cuman ini nomor 5, aduh ini sama aja kayak tadi sih. Nah, gue sebutin aja ya. Ada yang ini nggak? Ada yang lebih ke ngarah ke feminisme gitu nggak? Nah, oke, kita Contoh-contohnya. lanjut ke feminisme langsung aja sih. Mm-mm. Soalnya yang maskulin emang cuma 5. Ya udah, kita Mm-mm. lanjut ke feminisme aja. Satu nih. Boleh. Feminis membenci laki-laki. Tuh. Gak ngerti gue ini. Membenci laki-laki. Feminis membenci laki-laki. Ini Hmm. feminis yang mana nih? Lu berani-beraninya ngomong feminis tapi benci laki-laki, untuk Nah, apa? hmm. Itu tadi yang gue bilang, ada feminis yang malah tujuannya bukan menyetarakan antara laki-laki dan perempuan ya, tapi Hmm. malah jadi pengen memutarbalikkan keadaan dengan perempuan menjadi superior di atas laki-laki. Kayaknya nih Hmm. jenis Atau mungkin ini gini sih, atau mungkin dia lesbian gitu, Put. even Dia ya, membenci. regarding your sexuality ya, Ah, harusnya tetap feminis itu gak membenci laki-laki. Untuk apa? Tujuannya apa? Concern lo apa gitu? Mau membenci laki-laki? iya sih. Salah sih Lanjut, kata gue salah sih. salah banget ya. Nomor